Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Dianawati dari kelompok 8 Kapita Selecta yang akan mempresentasikan makalah kami tentang The Learning Revolution dari Gordon Dryden dan Janet Foss. Di sini saya akan membahas tentang biografi dan konsep belajar dari Gordon Dryden dan Janet Foss. Yang pertama, biografi dari Gordon Dryden. Gordon Dryden adalah seorang penulis, peneliti, penerbit, dan penyair di Selandia Baru. Ia telah menghabiskan banyak waktu, sekitar 30 tahun, untuk mencari metode pembelajaran yang baru. Dan selama 27 tahun, ia telah memproduksi televisi dengan tema yang sama. Gordon Dryden juga salah satu pendiri Pacific Foundation, sebuah yayasan amal yang berbasis di Selandia Baru yang telah menerapkan banyak metode pembelajaran anak usia dini. Yang selanjutnya, biografi dari Janet Foss. Janet Foss adalah seorang dokter pendidikan di Amerika yang lahir di Belanda. Ia sebagai guru yang terkenal sangat terampil dalam mengajar di setiap tingkatan. Ia memperoleh gelar doktor dengan program penelitian selama 7 tahun di dalam metode pembelajaran terbaik di dunia. Janet Foss telah menghabiskan lebih dari 4 tahun pada serangkaian presentasi yang tanpa henti di seluruh dunia. Perusahaan, organisasi pendidikan, dan sekolah adalah satu otoritas yang mengatakan bahwa Janet Foss telah berbuat banyak untuk merubah pendidikan di Swedia. Ia juga bekerja untuk menghasilkan program baru untuk menggunakan musik secara efektif dalam pengajaran dan pembelajaran. Baik, yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang konsep belajar dalam The Learning Revolution, karya dari Gordon Dryden dan Janet Foss. Konsep model revolusi cara belajar dalam hal ini membahas tentang langkah-langkah yang harus diadakan dalam menuju revolusi belajar dan langkah-langkah taktis menuju sebuah proses belajar yang menyenangkan sehingga proses belajar terkesan mudah. Konsep revolusi belajar dalam bukunya yang berjudul Revolusi Cara Belajar atau The Learning Revolution, karya dari Gordon Dryden dan Janet Foss, didasarkan pada 8 keyakinan utama, yaitu yang pertama, dunia sedang bergerak cepat melalui titik balik sejarah yang amat menentukan. Yang kedua, kita hidup di tengah revolusi yang mengubah cara kita hidup, berkomunikasi, berpikir, dan mencapai kesejahteraan. Yang ketiga, revolusi ini akan menentukan cara kita dan anak-anak kita bekerja mencari nafkah dan menikmati hidup secara keseluruhan. Yang keempat, untuk pertama kalinya dalam sejarah, hampir segala hal mungkin dilakukan. Yang kelima, sayangnya, di setiap negara mungkin hanya ada 1 dari 5 orang yang tahu benar cara memanfaatkan gelombang perubahan ini dengan cerdik, bahkan di negara maju sekalipun. Yang keenam, jika kita mampu mencari alternatif penyelesaian atas persoalan tersebut, 20% elit tersebut akan menikmati 60% pendapatan nasional, sedangkan 20% yang termiskin hanya mengecap 2%. Itulah kondisi yang memastikan terjadinya kemiskinan, kegagalan sekolah, kejahatan, penyalahgunaan obat-obatan, keputusasaan, kekerasan, dan ledakan sosial. Yang ketujuh,
Oleh karena itu, kita membutuhkan revolusi belajar untuk mengimbangi revolusi informasi agar semua orang dapat menikmati keuntungan bersama dan potensi sumber daya manusia yang luar biasa. Yang kedelapan, untungnya revolusi tersebut yang membantu kita mempelajari segala hal secara lebih cepat dan lebih baik juga berjalan semakin cepat. Munculnya konsep baru tentang revolusi belajar tidak hanya terpaku pada 8 keyakinan itu saja. Akan tetapi, dalam The Learning Revolution, karya dari Gordon Dryden dan Janet lebih jauh mengemukakan perlunya pandangan ke depan sebagai antisipasi. Oleh karena itu, fenomena yang terjadi pada saat ini diprediksi terhadap realita. Belajar lebih jauh dari Gordon Dryden dan Janet Foss memprediksi adanya 14 kecenderungan yang selanjutnya akan merubah konsep tentang belajar. Kecenderungan yang akan merubah konsep tentang belajar tersebut dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, zaman komunikasi instan. Yang kedua, dunia tanpa batas ekonomi. Yang ketiga, perdagangan dan pembelajaran melalui internet. Yang keempat, masyarakat layanan baru. Yang kelima, era baru kesenangan. Yang keenam, perubahan bentuk kerja. Yang ketujuh, perempuan sebagai pimpinan. Yang kedelapan, penemu terbaru tentang otak yang mengagumkan. 9. Nasionalisme budaya. 10. Kelas bawah yang semakin besar. 11. Semakin besarnya jumlah manula. 12. Ledakan praktik mandiri. 13. Perusahaan kooperatif. 14. Kemenangan individu. Adapun paradigma revolusi belajar sebagai pijakan baru dalam proses belajar yang untuk selanjutnya akan berimplikasi pada langkah-langkah konkret dalam tata cara belajar yang ditawarkan oleh Gordon Dryden dan Janet Foss adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang adalah guru dan murid, dan untuk pertama kalinya anak-anak mengambil ahli posisi menentukan dalam revolusi komunikasi. Yang kedua, belajar sangat akan efektif jika di dalam suasana yang menyenangkan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang baik, maka anak yang berasal dari keluarga miskin sekalipun akan berkembang dalam proses belajar mandiri. Yang keempat, saat terbaik untuk mengembangkan kemampuan belajar adalah sebelum masuk sekolah, karena sebagian besar jalur penting di otak dibentuk pada tahun-tahun awal yang penting tersebut. Yang kelima, guru yang cemerlang dapat mengajar jutaan orang melalui elektronik interaktif. Yang keenam, orang dapat belajar dengan baik ketika mereka mau belajar, bukan pada usia yang ditentukan oleh orang lain. Yang ketujuh, bahkan kalangan tak mampu dapat juga memanfaatkan teknologi. Kalangan yang bervisi jauh ke depan tentu saja dapat melakukan dengan jauh lebih baik. Kedelapan, informasi yang kompleks sekaligus dapat diserap dan diingat dengan mudah jika siswa benar-benar terlihat di dalam proses pembelajaran. Yang kesembilan, meskipun Anda tertinggal di sekolah, tidak ada kata terlambat untuk mengejarnya dengan metode belajar terpadu. 10. Penelitian otak menunjukkan bahwa kecerdasan dapat berkembang di lingkungan yang tepat. 11. Teknologi belajar interaktif menyediakan beberapa kesempatan bisnis terbaik di dunia. 12. Tipe kecerdasan tidak hanya satu dan setiap orang memiliki gaya belajar yang unik.
sama uniknya dengan sidik jari. Sekolah yang efektif harus dapat mengenali dan melayaninya. 13. Gunakan dunia nyata sebagai ruang kelas untuk dipelajari dan ditindaki. 14. Game komputer dapat mengubah berbagai aspek dalam belajar. 15. Sistem belajar cepat telah teruji selama bertahun-tahun di berbagai sekolah bahasa asing. Paradigma revolusi yang saya jelaskan merupakan konsep awal terwujudnya sebuah era belajar yang revolusioner. Selanjutnya, paradigma tersebut diturunkan ke dalam operasional yang meliputi langkah-langkah konkret yang merupakan ilmu pengetahuan secara cepat, tepat, dan menyenangkan. Gordon menjelaskan bahwa mendatangkan tamu yang mengejutkan, melakukan perjalanan misteri, kunjungan lapangan, dan melakukan pameran atau penelitian adalah hal-hal yang menciptakan iklim yang menyenangkan dalam pembelajaran. Kebersamaan dan interaksi adalah komponen yang penting dari iklim yang menyenangkan itu. Jika iklim yang menyenangkan tersebut sudah hadir, dan ruang kelas ataupun ruang pembelajaran yang lain, itulah langkah untuk menyiapkan suasana kondusif untuk proses belajar yang efektif. Setelah kita membaca penjelasan atau setelah kita mendengarkan penjelasan dari saya, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep model learning revolution atau revolusi cara belajar membahas tentang langkah-langkah yang harus diadakan dalam menuju revolusi belajar dan langkah-langkah taktis menuju sebuah proses belajar yang menyenangkan, sehingga proses belajar terkesan mudah. Adapun indikator-indikator dalam model learning revolution atau revolusi cara belajar sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mempelajari belajar dengan efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Peserta didik mampu menciptakan lingkungan yang baik dalam proses belajar mandiri. Yang ketiga, peserta didik mampu menciptakan gaya belajar yang unik. 4. Peserta didik mampu memanfaatkan elektronik interaktif. Yang kelima, peserta didik mampu mengembangkan kemampuan belajar. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan disambung atau dijelaskan lagi oleh teman saya.